Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan operator khususnya yang ada di sekolah, baik di sekolah tingkat dasar ataupun tingkat menengah ya. Kali ini saya informasikan terkait dengan rapor pendidikan sekolah ya, yang mana perlu rekan-rekan ketahui bahwa hingga saat ini rapot pendidikan sekolah itu belum final untuk rekap dari hasil yang telah kita lalui di bulan-bulan yang lalu. Namun kita sekarang telah bisa mengakses dari rapot pendidikan itu sendiri ya. Baik rekan-rekan, sebelum kita mengenal jauh rapot pendidikan dan rekan-rekan perlu ketahui bahwa rapot pendidikan itu sebetulnya adalah pergantian dari aplikasi yang dulu yang pernah kita lakukan, yaitu tentang penjaminan mutu pendidikan atau sering kita sebut dengan penjaminan mutu PMP gitu ya. Nah, rapot pendidikan itu sendiri ya rekan-rekan di sini merupakan penyempurnaan dari rapot mutu ya. Tentunya rapot mutu yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan sekarang platform yang kita kenal itu adalah rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu sendiri rekan-rekan merupakan cerminan dari apa yang selama ini kita lakukan baik itu oleh siswa dan GTK yang ada di sekolah kita masing-masing, yaitu di sekolah kita telah melakukan asesmen baik untuk GTK ataupun untuk siswa, dan untuk GTK rekan-rekan telah ketahui bersama bahwa asesmen untuk GTK itu sering disebut dengan survei lingkungan belajar ya. Nah, survei lingkungan belajar ini memuat guru-guru yang mana guru-guru itu mengisi survei lingkungan yang mana ada beberapa pertanyaan kurang lebih 46 poin yang harus dijawab dari seluruh ke pertanyaan itu, dan nanti akan terkonversi ke dalam beberapa kompetensi atau eh, apa hasil yang nantinya tertera di dalam rapot pendidikan. Dan tentunya untuk siswa namanya itu adalah asesmen nasional. Jadi rapor pendidikan ini adalah potret dari hasil yang dilakukan atau diisi oleh siswa berdasarkan asesmen nasional dan GTK berdasarkan survei lingkungan belajar. Nah, baik rekan-rekan, langsung saja ke rapor pendidikan ya. Silakan saja rekan-rekan tinggal langsung ke apa ke alamat rapor pendidikan .kemdikbud.go.id gitu ya. Nah, di sini nanti ada informasi bahwa di sini maaf akses rapor pendidikan sementara ditutup dan akan dibuka kembali saat perilisan resmi di akhir Maret. Jadi apa yang saya informasikan tadi bahwa rapor pendidikan ini sifatnya belum final karena peresmiannya pun itu atau perilisan resminya pun itu di akhir Maret. Nah, namun kita bisa lihat rapor pendidikan sementara di sini ya. Rekan-rekan silakan masuk ke alamat ini dan rekan-rekan bisa lihat atau bisa masuk menggunakan akun belajar ID gitu ya. Menggunakan akun belajar ID di sini tinggal klik saja di sini. Dan untuk saat ini yang bisa mengakses itu adalah akun belajar yang sifatnya itu
sebagai admin gitu ya, sebagai admin. Jadi rekan-rekan silakan masuk menggunakan akun belajar admin. Dan biasanya akun belajar admin itu adalah dimiliki oleh kepala sekolah ataupun tata usaha ya yang ada di sekolah masing-masing. Nah, silakan rekan-rekan di sini masuk menggunakan akun belajar ide ya. Nah, nanti rekan-rekan di sini akan melihat ya tampilan atau muka dari raport pendidikan itu sendiri, mulai dari identitas sekolah ya, seperti ini identitas sekolah. Kemudian di sini ada tipe ya, tipe akreditasi, yang mana tipe akreditasi ini menunjukkan apa nilai dari sekolah itu sendiri setelah dinilai, dan di sini ada informasi berlaku sampai tahun berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di bawah identitas ada ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan, yang mana di sini tertera mutu hasil belajar peserta didik, yang mana di sini tertera ada kemampuan literasi sesuai dengan apa yang diujikan atau ya diujikan pada siswa, yaitu ada kemampuan literasi, kemudian ada kemampuan numerasi, dan ada indeks karakter. Nah, indeks karakter itu ada dua jenis sesuai dengan yang ada di asesmen nasional ya. Jadi tidak hanya mengukur kemampuan literasi dan numerasi, tetapi di sini ada indeks karakter, yaitu eh, karakter lingkungan dengan karakter peserta didik itu sendiri gitu ya. Nah, rekan-rekan di sini juga di bawahnya ada nilai ya, bahwa nilai atau indeks di sini satuan pendidikan kita di sini bisa tertera untuk kemampuan literasi pada peserta didik ini ada nilainya, misalnya di sini ada 1,91, yang mana nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan serupa. Kemudian di kemampuan numerasi juga di sini bisa rekan-rekan lihat gitu ya. Untuk capaian kemampuan minimum di numerasi itu mencapai angka 1,72, di atas, sedikit di atas dari satuan pendidikan yang serupa. Kemudian ada indeks karakter juga sama di sini, nilainya 2,32, dengan catatan di sini lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan yang serupa. Nah, di sini ada informasi juga ya, bahwa kemampuan literasi untuk peserta didik dari hasil asesmen nasional yang kemarin dilakukan, itu ada informasi sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Nah, kemungkinan di sini ya rankingnya itu bukan ranking mahir, maka di sini disarankan untuk mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Kemudian di nilai numerasi juga ini bisa dilihat keterangannya, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Begitu juga di indeks karakter ya. Peserta didik secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa yang dimaksud dengan satuan pendidikan serupa itu adalah sekolah umum, kemudian luar biasa, dan madrasah di Indonesia yang memiliki karakter lokasi dan sosial ekonomi pendidik yang mirip dengan satuan pendidikan Anda. Nah, jadi kalau misalkan sekolah rekan-rekan nilainya di atas satuan pendidikan serupa, artinya sekolah Anda itu sudah di atas rata-rata gitu ya. Karena di sini ada informasi bahwa satuan pendidikan serupa di sini dimaksudkan adalah sekolah umum, luar biasa, dan madrasah. Jadi di atas sekolah yang lainnya. Kemudian
Di sini juga ada ringkas untuk iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan. Nah, iklim keamanan, kemudian ada kesetaraan gender, ada kebinekaan. Nah, di sini ada iklim keamanan itu statusnya aman, di mana satuan pendidikan yang ada di kita itu nilainya harus lebih besar dari satuan pendidikan serupa gitu ya. Kemudian di sini juga kesetaraan gender bisa dilihat angkanya ya atau indeksnya. Jadi satuan pendidikan kita ini harus lebih besar dibandingkan dengan satuan pendidikan yang serupa. Intinya seperti itu. Nah, namun di sini ada keterangan satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukum fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di sekolah lingkungan. Nah, ini keterangannya. Kemudian untuk kesetaraan gender di sini juga bisa kita lihat keterangannya, yaitu satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya wujudnya kesetaraan hak-hak sipil atau kelompok antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan. Dan di sini juga bisa kita lihat tentang kebinekaan bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama atau kepercayaan dan budaya. Kemudian di sana Anda mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama atau kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Nah, itu rekan-rekan terkait dengan hasil iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan. Dan terakhir di sini inklusivitas. Di sini ya satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Nah, di sini ada indeksnya yaitu 2,4 di atas 1,94 itu untuk satuan pendidikan yang serupa. Nah, kemudian yang kedua, selain untuk peserta didik, rekan-rekan juga bisa melihat di sini dari apa unsur kompetensi GTK ya, dari unsur kompetensi GTK. Di sini bisa kita lihat statusnya ya atau nilainya bahwa di sini ada nilai uji kompetensi guru, kemudian ada pengalaman pelatihan, dan ada proporsi GTK penggerak. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya bahwa untuk nilai uji kompetensi guru, di sini kalau dilihat itu satuan pendidikan Anda atau yang yang Anda lihat di sini adalah nilainya lebih tinggi. Misalnya kalau nilainya lebih tinggi, artinya nilai uji kompetensi guru ini sudah baik gitu ya. Nah, artinya di atas rata-rata. Kemudian kita lihat di pengalaman pelatihan. Nah, di sini ada apa kriteria ya, kriteria bahwa kriterianya itu adalah merintis, yang mana nilainya itu adalah lebih rendah dari satuan pendidikan serupa. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa ada informasi bahwa kaitannya dengan merintis bahwa satuan pendidikan sedang merintis dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan. Nah, jadi untuk guru-guru yang ada di sekolah kita, kalau misalkan di sini merintis, artinya guru-guru atau tenaga pendidik itu harus lebih ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara lokal. Nah, kemudian di sini ada proporsi GTK penggerak. Nah, proporsi GTK penggerak dan kebetulan di sekolah yang ada di sekolah ini ya, di sini kriterianya itu adalah bukan ya atau statusnya itu bukan bahwa
Di satuan pendidikan ini itu nilainya 0, artinya tidak ada guru penggerak. Dan di sini ada catatan bahwa sekolah dengan KS atau wakil KS atau KS menggerak belum berasal dari guru penggerak. Nah, artinya di sekolah kita, kalau misalkan sekolah kita ini statusnya bukan di sini ya, maka artinya sekolah kita belum ada unsur dari guru ataupun kelas sekolah yang benar-benar dari guru penggerak. Nah, kemudian bagaimana cara menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan? Nah, kualitas pendidikan di sini merupakan sebuah output yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran di satuan pendidikan. Proses pembelajaran ya bisa berjalan di sini dengan baik jika didukung oleh input SDM dan sumber daya satuan pendidikan yang mumpuni. Nah, jadi jika rekan-rekan itu mengetahui atau telah mengetahui gambaran umum kualitas satuan pendidikan, nah selanjutnya kita bisa melihat penjabarannya secara detail di masing-masing indikator. Nah, jadi yang tampil di sini adalah gambaran umum yang telah dirangkum dari beberapa indikator yang sudah dijawab oleh baik oleh guru ataupun siswa ya. Baik oleh guru yang dijawab melalui survei lingkungan belajar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh siswa dalam asesmen nasional terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter lingkungan gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat secara penjabarannya di sini ya, di bawah bisa rekan-rekan langsung klik rincian seperti ini atau rekan-rekan bisa klik tombol ini lihat secara keseluruhan data gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya setiap indikatornya masing-masing ya. Contohnya saja di sini adalah mutu hasil belajar. Nah, hasil belajar peserta didik. Nah, ini sini bisa kita lihat ya secara rincinya bahwa untuk kemampuan peserta didik di dalam capaian kompetensi minimum untuk literasi itu ada 6,67% mahir, kemudian ada 64,44% cakap, ada 26,67% mendasar, dan ada 2,22% perlu intervensi. Nah, dan di sini juga bisa kita lihat ya, untuk kemampuan numerasi dari siswa yang melakukan asesmen ya, yang mungkin itu adalah kita ketahui bersama walaupun dengan hasil yang seperti ini tentunya kita harus merasa harus merasa eh, merasa tidak puas karena siswa yang dipilih ini adalah benar-benar siswa acak yang diambil dari data kelas 8 ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kemampuan numerasi ada 2,22% mahir, ada 40% cakap, ada 5,56 berdasar, dan ada 2,22% itu perlu intervensi gitu ya. Nah, itu untuk rincian hasil dari asesmen nasional yang dilakukan pada waktu yang lalu gitu ya, pada waktu yang lalu, dan hasilnya ini sudah terekam bahwa kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan di sini ada indeks karakter juga bisa dilihat ya bahwa untuk indeks karakter ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ya. Dan di sini ada
ada status membudaya, artinya di sana peserta didik secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis, serta berkebinekaan global dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat perbandingan dengan satuan pendidikan setara daerah dan nasional. Ya, untuk kemampuan literasi, kemungkinan di sini bisa kita lihat sekitar 1,91 ya dari rata-rata pendidikan satu serupa 1,71, kemudian rata-rata di kabupaten 1,66, provinsi 1,7, dan nasional 1,72. Jadi kalau dilihat dari nilai emang sudah lebih tinggi kemampuan literasi. Kemudian di kemampuan numerasi di sini juga kita bisa lihat di satuan pendidikan kita ya, eh, kemampuan kita di sini ada 1,72, dan di sini untuk indeks karakter 2,32 juga itu sudah di atas gitu ya. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya di sini? Setelah mengetahui kualitas pendidikan di sekolah Anda, mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran di sekolah sebagai faktor yang berperan dalam membentuk mutu pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat, klik ya, bisa di tab baru sebetulnya. Nah, lihat mutu pembelajaran. Nah, di sini ya. Nah, ini sebetulnya sama saja gitu ya dengan yang tadi, cuman di sini ada lebih penekanan gitu ya. Nah, mutu pembelajarannya di sini bisa kita lihat ya. Nah, kualitas pengajaran. Untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi secara terhadap cara mengajar saat ini. Tetapi rencana pengembangan guru juga harus didukung oleh program dan kebijakan dari kepala sekolah. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini indeks kualitas pembelajarannya ini secara optimal, kemudian indeks refleksi guru di sini membudaya, kemudian kepemimpinan instruksional juga di sini berdampak. Ya, berdampak. Nah, ini bisa kita lihat nilainya ya. Dari kualitas pembelajaran nilainya 2,44, kemudian dari indeks refleksi guru 3, dan kepemimpinan instruksional di sini adalah 3,00, dan ini nilainya semua di atas rata-rata dari satuan pendidikan serupa di nasional, kemudian di kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini adalah kualitas sumber daya manusia dan satuan pendidikan ya. Dan kita bisa lihat di sini kompetensi dan kinerja GTK ya. Nah, di sini kompetensi dan kinerja GTK, tingkat kompetensi GTK bisa dilihat dari proporsi GTK yang bersertifikat dan nilai uji kompetensi guru. Sementara itu, jumlah kehadiran GTK di kelas bisa menggambarkan bagaimana kinerja mereka sehari-hari. Tak hanya melihat kondisi saat ini, kita juga perlu melihat potensi perkembangan mutu dan keikutsertaan GTK ke berbagai pelatihan dan keterlibatan mereka menjadi GTK penggerak. Nah, ini rekan-rekan bisa kita lihat ya, kriteria dari proporsi GTK bersertifikat ini cukup. Artinya satuan pendidikan dengan proporsi guru bersertifikat pendidik ini adalah cukup. Dan tentunya rekan-rekan ini bisa dikatakan cukup dikarenakan dari sejumlah GTK yang ada di sekolah kami itu kurang lebih ya, malahan kurang dari setengahnya guru yang sudah bersertifikat, maka di sini predikatnya itu adalah cukup, atau ya kalau sekarang sudah mencapai setengahnya ya, setengahnya. Kemudian dilihat dari kehadiran guru di sini di kelas ini belum terlihat, artinya data belum muncul ya, kehadiran guru di kelas, dan di sini ada nilai uji kompetensi guru
nilai uji kompetensi guru bisa dilihat di sini statusnya atau predikatnya adalah baik, di mana nilai uji kompetensi guru terdiri dari dua uji kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional tentunya. Dan alhamdulillah di sini sudah baik gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini nilainya ya. Jadi proporsi GTK bersertifikat di sini ya 55% gitu ya, atau indeksnya 55. Kemudian kehadiran guru di sini belum belum tergambar atau belum terhitung. Kemudian nilai uji kompetensi gurunya di sini sekitar 53,91%. Ya, dan di sini tadi GTK yang bersertifikat adalah 55%. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ada di satuan pendidikan serupa di nasional atau madrasah, kemudian di sini di kabupaten, rata-rata provinsinya seperti ini dan rata-rata nasional seperti ini. Ya, itu eh, bisa dilihat dengan upaya pemerintah sekarang ya untuk bisa menjadikan guru menjadi berkualitas, itu salah satunya adalah dengan PPG yang sekarang akan dilaksanakan. Nah, kemudian di sini nilai uji kompetensi juga bisa dilihat ya, nilai uji kompetensi guru sudah cukup baik ya. Baik, di sini ada 53,9 dari nilai nilai satuan pendidikan serupanya 46,6, kemudian rata-rata kabupatennya 42 ya. Dan ini bisa dilihat bahwa nilai uji kompetensi guru itu sudah baik grade kategorinya gitu ya. Dan di sini ada peningkatan mutu ya. Nah, untuk peningkatan mutu di sini selain melihat kondisi saat ini, jadi kita juga perlu melihat potensi perkembangan mutu dengan keikutsertaan GTK ke berbagai pelatihan dan keterlibatan mereka menjadi GTK penggerak. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang mungkin ya ingin ikut di dalam program pemerintah sekarang di dunia pendidikan, yaitu berupa sekolah penggerak ataupun guru penggerak. Nah, untuk saat ini ya guru penggerak itu sudah angkatan ke-7 dan eh, pada saat ini pula lagi proses pendaftaran hingga tanggal 15 April mendatang gitu ya. Dan bisa dilihat di sini untuk sekolah kita di sini ya. Di sini pengalaman pelatihan GTK terdiri dari, nah di sini ada pengetahuan bidang studi termasuk magang untuk SMK, ada pelatihan berupa pedagogik dan ada manajerial gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat predikatnya itu masih merintis gitu ya. Dan kita bisa lihat di awal tadi ya, di awal tadi di sini di kalau kita dilihat di beranda ya. Nah, di sini kompetensi GTK di sini pengalaman pelatihan ini masih merintis dan ini bisa kita tergambarkan di sini ya bahwa perlu adanya peningkatan ya, peningkatan dalam pelatihan baik itu pelatihan dalam pengetahuan bidang studi ataupun pedagogik dan manajerial. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ya proporsi GTK penggerak. Artinya yang sekarang ini sedang digalakkan untuk guru yaitu guru penggerak. Nah, di sini proporsinya GTK penggerak terdiri dari persen guru penggerak, kemudian persen KS atau wakil KS penggerak, dan ada persen pengawas. Dan tentunya di sini ada nilai rinciannya bahwa untuk di sekolah kami gitu ya, di sini nilainya adalah 3,33 dari nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan satuan pendidikan serupa yang ada di nasional, yaitu 16,87, dan di sini
kabupaten 17, provinsi 16, dan nasional, rata nasional adalah 15. Nah, untuk proporsi GTK di sini masih kita bisa lihat masih 0% atau 0 nilainya, karena di sini ya perlu informasikan bahwa di sekolah kami belum ada yang guru penggerak atau kepala atau wakil kepala yang mungkin sebagai guru penggerak. Nah, di sini masih 0 tentunya jauh dari eh, apa nilai satuan pendidikan serupa di nasional, ya, kemudian di provinsi dan nasional 0,07, kemudian dan di kabupaten di sini masih kosong, padahal eh, sudah ada yang guru penggerak gitu ya. Nah, itu. Jadi bisa kita lihat rinciannya di sini ya. Setelah kita melihat tadi di dashboard untuk rapat pendidikan ya, bahwa setelah kita rapat pendidikannya seperti ini, dan tentunya bisa dijadikan sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk informasi yang mungkin dulu kita ketahui bahwa pernah kita bertanya, untuk apa sih asesmen nasional itu? Nah, untuk apa sih asesmen nasional itu? Atau untuk apa sih sumber apa survei lingkungan belajar itu? Nah, terjawab sudah sekarang di rapot pendidikan ya, di rapot pendidikan yang mana dulu pernah saya informasikan bahwa adanya asesmen nasional itu adalah untuk mengukur sejauh mana kualitas dari sekolah itu sendiri. Jadi tidak hanya mengukur kualitas individu masing-masing, tetapi untuk mengukur sejauh mana kualitas dari siswa gitu ya. Dan tentunya eh, kenapa ada SLB, survei lingkungan belajar, itu juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kualitas dari sekolah dilihat dari baik itu GTK, kemudian apa survei lingkungan belajarnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi terjawab sudah dengan adanya rapot pendidikan ini yang merupakan hasil dari dua dua asesmen ya, dua asesmen eh, yaitu asesmen nasional bagi peserta didik yang diambil dari literasi, numerasi, dan karakter lingkungan. Kemudian yang kedua itu dari survei lingkungan belajar untuk GTK itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin informasi untuk rapor pendidikan sementara itu ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa buka rapor pendidikan sekolah masing-masing dan bisa dilihat bagaimana rapotnya, dan tentunya yang terpenting di sini adalah melaksanakan ya, melaksanakan apa yang mungkin di kompetensi-kompetensi yang rendah untuk ditingkatkan ya. Misalkan saja di sini ada pengalaman pelatihan. Nah, mungkin nilainya di sini masih rendah, masih jauh yaitu 3,33, masih jauh ke 16,87. Tentunya harus lebih ditingkatkan untuk pengalaman pelatihan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sangat membantu sekali ya dengan adanya rapor pendidikan ini, sehingga sekolah-sekolah itu lebih fokus terhadap pendidikan untuk menunjang pendidikan yang berkualitas gitu ya. Oke, terima kasih informasi untuk rapor pendidikan, sekian dulu. Mudah-mudahan dengan adanya rapor pendidikan ini bisa lebih maju, lebih berkualitas untuk pendidikan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.